Salah satu di antara ajaran dalam Islam itu adalah berdoa. Ini masuk ibadah, bahkan kata Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya atau intinya daripada beribadah. Para ulama telah sepakat bahwasanya hukum asal doa itu adalah mustahab, sunnah. Kemudian hukumnya itu bisa menjadi wajib. Pertama, saat kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka di dalam Al-Fatihah itu ada doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Yang wajib lagi misalnya doa di dalam sholat jenazah. Walaupun hukumnya fardu kifayah, kalau kita lakukan maka kita wajib mendoakan misalnya Allahumma ighfir lahu wa tafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Termasuk doa di dalam khutbah Jumat. Khutbah Jumat ada doanya. Ini menurut sebagian besar ulama wajib misalnya doakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini terkait dengan hukum doa. Kemudian para ulama ini berbeda pendapat. Mana sih yang lebih afdal ketika kita ini punya problem, kita ini berdoa atau diam saja ridho kepada Allah? Punya utang banyak, bagusnya berdoa kan, kadang. Punya penyakit, bagus berdoa atau bagus diam saja ridho kepada Allah? Pendapat pertama mengatakan lebih baik ridho, nggak usah berdoa. Ada ulama begitu. Alasannya apa? Alasannya ada hadis misalnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang Ummu Zufar. Ummu Zufar ini wanita hitam, tapi kata Ibnu Abbas ini wanita ahli surga. Kenapa begitu? Datang Ummu Zufar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laporan kepada beliau, ya Rasulullah, inni usra'. Wahai Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan. Wa inni atakasyafu, dan aku kalau kambuh ayannya suka terbuka aurat. Fad'allaha li, berdoalah kepada Allah, mintakan kesembuhan untukku. Ini doa Rasul mustajab. Jadi minta doa kepada orang yang kira-kira ijabah doanya itu juga disyariatkan. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau bisa bersabar dan engkau akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyak. Kalau engkau mau, aku bisa mendoakan engkau agar Allah menyehatkan engkau, menyembuhkan engkau. Coba dikasih dua pilihan, mau didoakan enggak, engkau mau diam sabar saja enggak? Maka kata Ummu Zufar, ya, aku akan sabar saja ya Rasul, enggak usah didoakan sembuh. Nah coba ini, jadi orang sakit ini kalau pakai hadis Bukhari Muslim ini, sebagian ulama mengatakan lebih baik enggak usah berdoa sembuh. Ini alasannya. Kalau engkau mau, engkau bersabar. Kalau engkau mau, engkau doakan supaya sembuh. Ummu Zufar milih enggak usah didoakan sembuh. Tapi kemudian berubah pikiran beliau, ini atakasyafu. Tapi ya Rasul, aku ini biasa kalau kena ayan sering terbuka aurat. Jadi kan kena ayan itu kadang kelepek-kelepek begitu, kadang bisa mengontrol diri, terbuka aurat. Fad'allaha li alla atakasyafa. Maka berdoalah kepada Allah agar aku kalau kena ayan nanti agar tidak terbuka aurat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini salah satu alasan ridha kepada ketentuan Allah itu lebih utama. Sebagaimana juga Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Mekah, karena Sa'ad ini orang yang terkenal doanya diijabah, orang banyak datang kepada Sa'ad minta didoakan. Dari Sa'ad didoakan aja hajat orang-orang itu dipenuhi. Ada satu pemuda namanya Muhammad bin Sa'ib datang kepada Sa'ad. Wahai paman,
Kulihat engkau ini tidak melihat. Sementara doa engkau itu makbul. Kenapa engkau itu tidak mendoakan diri engkau sendiri agar Allah kembalikan penglihatan engkau? Maka kata Sa'ad bin Waqqas, ya bunayya, wahai anakku, qada Allah subhanahu wa ta'ala indi ahsanu mim basari. Qada, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap diriku itu lebih aku sukai daripada kembalinya penglihatanku. Ini level pertama, orang berpendapat begitu. Ya. Kalau yang hadis pertama tadi saya bacakan, yaitu penyakit besar itu ayan itu. Namun kita kena penyakit itu bisa jangankan sekedar doa lah, kita keluar duit gitu, kita lakukan. Ya kalau amilah bayang berapa kira-kira supaya kena ayan lagi. Tapi sidin kada. Yang difikirkan justru terbukanya aurat. Aurat terbuka kada hakun sidin, walaupun saat kena ayan. Saat kena ayan itu aurat terbuka gin kada berdosa. Kena ayannya, kada sadar, terbuka aurat tidak berdosa. Tidak berdosa pun beliau pikirakan itu. Sekarang orang banyak keluar tanpa menutup aurat, padahal kena ayan gin kada. Di pasar itu kadang-kadang kena ayannya itu, tapi kadang mau menutup aurat. Ini walaupun kena ayan sidin kata hakun. Makanya kata Ibnu Abbas menunjukkan, maukah aku tunjukkan wanita ahli surga? Ditunjukkan ini ceritanya Ibnu Abbas ini. Namanya Ummu Zufar. Orangnya kada bungas dua. Disebut hadhil mar'ah as-sauda. Wanita hitam itu loh. Disebut hitam karena memang hitam. Ini pendapat pertama ya. Tapi nanti kaitannya ini dengan kalau bisa bersabar, bisa ridho. Kalau sakit pian pinangalih beribadah, afdolnya berubat Bang. Berubat. Kalau kayak saat ini kan memang sudah matanya tidak melihat karena memang usianya sudah tua. Nah, kalau kayak Ali bin Abi Thalib masih muda, mau suruh perang Khaybar matanya sakit, didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diludahi matanya. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Yang kedua itu pendapat yang mengatakan lebih afdal berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Bahkan tadi mukhul ibadah, otaknya ibadah. Yang kedua juga alasannya bahwasanya menampakkan iftikar bahwasanya kita ini fakir, kita ini butuh kepada Allah Ta'ala, kita itu perlu pertolongan Allah. Menampakkan rasa itu bagus. Suka Allah itu diminta, suka Allah itu melihat kita itu menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalangan ulama ada yang mengatakan ya lebih afdal berdoa karena ini ibadah. Kemudian ada yang menggabungkan keduanya. Ini bisa kita lihat nanti di kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Yakni berdoa dengan lisan, kemudian hati itu harus tetap ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mau menggarisbawahi, harusnya sikap kita begini. Kalau perkara itu perkara yang memang di luar kemampuan kita, maka harusnya kita pasrah, ridho dengan ketentuan Allah. Kalau nggak bisa kita ubah. Kalau itu perkaranya bisa kita ubah, ada Allah berikan dalam wilayah itu ikhtiar, maka kita hendaknya berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ikhtiar kita. Enggak cukup dengan berdoa, tapi juga berikhtiar. Tetapi hati kita harus disetting supaya menerima saja apa hasil dari ikhtiar kita itu.